Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala najhi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji kitab Safinatun Najah. Dan insyaallah malam hari ini masuk pasal atau masuk bab masalah sholat ya. Saya baca kitabnya dulu, nanti saya jelaskan poin-poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal a'dzaru sholati utawi pira-pira udhuri salat iku ithnani ana loro. An-naumu rupane turu, wan nisyanu lan lali. Pada pembahasan sholat di sini musannif rahimahullah taala menyebutkan tentang udzur sholat. Maksudnya apa udzur sholat? Yang mana seseorang boleh ya oleh mengakhirkan sholat atau boleh dan tidak berdosa dia untuk melakukan sholat di luar waktunya. Ada dua. Yang pertama adalah an-naumu, tidur. Ya, an-naumu, tidur. Maka misalkan orang sholat atau orang ketiduran, kemudian bangun-bangun, ya wis kelewat waktu nih. Kemudian ketika bangun misalkan taruhlah subuh, kemudian dia bangun jam 6. Kalau memang dia tidur sebelum subuh, kemudian bangun sudah lewat waktu subuh, maka dia tidak berdosa, tapi tetap mengkodok sholatnya. Yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Jadi kalau misalkan seorang lupa, kemudian dia baru ingat sholat ketika sudah lewat waktunya, berarti waktu ini harus kelewat, kemudian keteling, ya. Maka dia boleh melaksanakan sholat meskipun waktunya sudah lewat, dan dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa selama selama dia lupa karena hal yang mubah atau boleh. Ya. Tapi kalau misalkan dia lupa karena hal yang berdosa, hal-hal yang haram, maka lupanya juga dihitung dosa. Ya, lupanya dihitung dosa. Misalkan dia sibuk bermain judi misalkan, sampai lali sholat, maka lupanya sendiri itu sudah berdosa. Ya, kemudian melakukan judinya sendiri itu juga berdosa. Jadi dosanya double. Tapi kalau misalkan lupanya karena hal yang boleh, misalkan belajar agama, misalkan ngaji, ya, kemudian sampai kelupaan karena ada satu masalah dicari di kitab-kitab, ya, sampai terlewat waktunya, ya, benar-benar lupa, maka dia tidak berdosa meskipun sholatnya sudah terlewat. Nah, ini masalah masalah udzur, bolehnya seseorang melakukan sholat di luar waktunya dan dia tidak berdosa dengan syarat tadi. Itu bagian yang pertama, poin pertama dalam pembahasan sholat ini. Pembahasan yang kedua, saya baca kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun utawi iki iku pasal, syurutu sholati utawi pira-pira syarati sholah iku tsamaniyatun ana 8. Taharatul hadatsaini, rupane suci saking lurune hadas, wa taharatu lan suci anin najasati saking najis, fi thawbi ing dalem klambine, wal badani lan badane, wal makani lan panggon salat, wasatrul aurati lan nutup aurat, wastiqbalul kiblati lan ngadep kiblat, wa dukhulul waqti lan mlebune waktu salat, wal ilmu lan ngilmoni bi fardhiyatiha kelawan farduni salat, wa an la ya'taqida lan yen ora nyakeni
fardhon ing fardu min furudhiha setengah saking pira-pira fardune salat sunnatan iku sunnah sunnatan ing sunnah wajtinabul mubtilati lan ngedoi pira-pira pembatal salat. Pembahasan kedua berikutnya adalah syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat ada 8. Yang pertama apa? Taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Apa yang dimaksud dengan 2 hadas? 2 hadas adalah hadas besar dan hadas kecil. Ya, itu syaratnya harus suci dari hadas. Syarat yang kedua, wa taharatu anin najasati, suci dari najis. Ya, yang pertama suci dari hadas, dan suci dari hadas ini kita sudah bahas sebelumnya kalau nggak salah, masalah mandi dan wudhu. Ya. Kalau hadas besar berarti ya disucikan dengan mandi besar, kalau hadas kecil disucikan dengan wudhu. Syarat sah kedua adalah suci dari najis. Ya. Di mananya fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis pada pakaian yang dipakai dan suci dari najis pada badannya dan suci dari najis pada tempat sholat. Makna tempat sholat di sini adalah tempat yang bersentuhan dengan badan atau tubuhnya. Jadi bukan semua tempat sholat. Jadi misalkan orang punya sajadah, misalkan, sholat mendukuri sajadah. Ketika sujud misalkan, di sampingnya ada kotoran, tapi masih dalam tempat sajadah. Ya, pinggirnya ono kotoran misalkan, kotoran cicak misalkan. Tapi dia sholat di situ. Tapi tubuhnya atau pakaiannya tidak ada yang menyentuhnya, maka tidak batal atau tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena tempat sholatnya itu tidak bersentuhan langsung dengan badan ataupun pakaiannya. Jadi yang dimaksud tempat sholat ini adalah tempat sholat yang bersentuhan langsung dengan badan atau pakaian ketika sholat. Ya. Kemudian berikutnya syarat sah yang ketiga ya. Syarat sah yang ketiga wasatrul aurati, menutup aurat. Nutup aurat. Ya. Jadi orang sholat harus apa? Nutup aurat. Ya. Maksudnya nutup aurat ini yang bagaimana? Nutup aurat ini maknanya adalah menutup aurat batas minimalnya warna kulit tidak terlihat. Batas minimalnya warna kulit tidak terlihat. Meskipun lekuk tubuh terlihat. Meskipun lekuk tubuh terlihat. Ini batas minimal. Dalam artian tidak boleh kurang dari itu. Ya. Jadi misalkan orang sholat misalkan pakai celana jin ketat, ambil kaosan ngetet misalkan. Kaos kaos biasa sing ngetet. Tubuhnya terlihat bentuk tubuhnya, jinnya juga sama. Apakah tetap sah sholatnya? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap apa? Tetap sah. Kenapa? Karena itu masih dalam batas minimal. Ya. Maksudnya batas wajib. Ya. Tapi kalau misalkan gawe stocking atau legging misalkan. Legging kan masih tembus ya. Warna kulitnya masih tembus, maka nggak sah. Dan itu nggak masuk menutup aurat. Baik. Jadi menutup aurat dengan apa? Dengan pakaian yang menutupi warna kulitnya. Tapi tentu yang lebih afdol di sini kita membicarakan batas wajib. Batas wajib dalam artian tidak boleh kurang dari ini. Tapi tentu yang afdol adalah memakai pakaian yang bagus. Baik. Kemudian berikutnya, yang ke berapa syarat sah yang? 1, 2, 3, 4 ya. Syarat sah yang keempat, wastiqbalul kiblati, ngadep kiblat. Jadi sholat
harus menghadap kiblat. Sholatnya harus menghadap kiblat. Kiblat di sini maknanya adalah Ka'bah. Kiblat di sini maknanya adalah Ka'bah. Maka kalau orang sholat di Masjidil Haram, dia harus menghadap tepat kepada Ka'bah. Nek ketok. Selama dia melihat Ka'bah, maka harus tepat ke arah Ka'bah. Meskipun di luar masjid. Ya, taruhlah misalkan di luar masjid tapi masih kelihatan atasnya Ka'bah. Maka harus apa? Maka harus menghadap ke arah Ka'bah pas. Enggak boleh, yang penting ke arah masjid, enggak boleh. Harus pas ke arah Ka'bah. Kalau tidak terlihat, maka boleh diperkirakan pokoknya ke arah Ka'bah tersebut. Enggak harus pas ke Ka'bah tapi ke arah Ka'bah. Kalau tidak terlihat, misalkan di Indonesia, ya, kalau misalkan enggak ada alat yang canggih, maka diberikan arah Ka'bah seperti ini. Oh ya sudah, ke arah sana, bismillah. Tapi kalau misalkan ada kecanggihan alat yang semakin memperkuat, ya, akurasinya lebih kuat arah kiblatnya, maka apa? Maka lebih afdol. Baik. Nah, boleh tidak menghadap kiblat dalam beberapa kondisi, diantaranya seperti sholat khauf, sholat ketika peperangan, boleh tidak menghadap kiblat. Meskipun sholat fardu boleh, pas perang berkecamuk kan nggak mungkin, tapi sudah mau habis sholat, dia wajib sholat, meskipun tidak menghadap kiblat, iya, meskipun tidak menghadap kiblat. Dan termasuk yang boleh tidak menghadap kiblat adalah sholat sunnah ketika safar, sholat sunnah saja. Tapi kalau sholat wajib tetap harus menghadap kiblat. Jadi kalau sholat sunnah di safar, pertama kali dia ngadep kiblat, habis itu kalau nggak ngadep kiblat lagi nggak batal. Tapi pertama kali takbiratul ihram, ya, dia harus ngadep kiblat. Berikutnya, wadukhulul wakti, masuknya waktu sholat. Maka tidak sah seorang sholat sebelum masuknya waktu sholat, gak sah sholatnya. Ya. Tidak sah sholatnya. Sebelum masuknya waktu sholat. Dari mana tahunya waktu sholat ini masuk atau belum masuk? Ya, maka diketahui dari alat-alat yang ada. Kalau zaman dulu yang ngelihat pakai jam matahari. Kalau zaman sekarang ngelihat jadwal sholat. Ya, pokoknya harus masuk waktu apa? Waktu sholat. Yang berikutnya wal ilmu bi fardhiyatiha, mengetahui kefarduan sholat tersebut. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika dia sholat, dia harus tahu bahwasanya yang dikerjakan itu sholat fardu. Yang dikerjakan apa? Sholat fardu. Jangan sampai dia menyangka, bahwasanya sholat yang dikerjakan itu adalah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Misalkan dia mau sholat zuhur tapi dia menganggap sholat zuhur adalah sholat sunnah, maka nggak sah. Maka maksudnya mengetahui dengan fardu sholat tersebut adalah sholat yang dikerjakan, dia tahu bahwasanya sholat itu sholat fardu. Makanya yang masyhur adalah ilmu itu harus diketahui sebelum beramal dan berkata. Maka sebelum dia melakukan sholat, dia harus tahu sholat mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Syarat berikutnya, wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Dia tidak meyakini salah satu fardu dari fardu sholat itu sebagai suatu yang sunnah. Dalam artian tidak meyakini secara khusus. Misalkan gini, orang sholat, tapi dia meyakini bahwasanya sujud dalam sholat itu sunnah. Maka kalau dia meyakini seperti itu, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang dia fardu dalam sholat, bahwasanya adalah sunnah. Nah, bagaimana solusinya? Misalkan kalau orang nggak tahu, solusinya adalah ya tidak usah meniatkan seperti itu. Niatkan pokoknya semuanya harus dilakukan, gitu sudah aman. Kalau kita sampai mentakyin, sampai menentukan sesuatu, kemudian kita meyakini itu adalah sunnah, sedangkan dia wajib, maka nggak sah. Makanya para ulama mengatakan, ya ketika sholat, ya sudah, gampangannya kalau kita nggak tahu ya,
gampangnya ya sudah, pokoknya semua perbuatan sholat yang saya pelajari anggap saja wajib, harus saya kerjakan, itu lebih aman ya, daripada milih-milih ternyata salah ya. Daripada menentukan ternyata apa? Ternyata salah. Baik. Yang terakhir, wajtinabul mubtilat, dan menjauhi pembatal sholat. Ini syarat sahnya. Kalau dia melakukan pembatal sholat, otomatis sholatnya tidak sah. Ya, pembatal sholat ya banyak ya. Pembatal sholat banyak. Insya Allah akan ada pembahasannya. Kemudian beliau membahas atau memperinci beberapa hal tadi. Ya. Faqal musannif rahimallahu ta'ala al-ahdatsu utawi pira-pira hadas iku isnani ana loro. Asgharu rupane hadas asghar wa akbaru lan rupane hadas akbar. Fal asgharu maka utawi hadas asghar iku ma barang kang aujaba ngwajibake al-wudu'a ing wudu. Wal akbaru lan utawi hadas akbar iku ma aujaba barang kang wajibake al-ghusla ing adus. Baik, beliau mulai memperinci. Tadi salah satu syarat sahnya salat adalah apa? Bersih dari hadas. Hadas dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Adapun hadas kecil itu adalah yang mewajibkan wudu. Yang mewajibkan wudu. Ya, kalau pembahasan sebelumnya sudah kita bahas apa saja yang membatalkan wudu atau yang mengharuskan wudu. Ya, diantaranya adalah menyentuh kemaluan, ya, dengan telapak tangan bagian dalam. Kemudian keluar sesuatu dari dubur atau kubul, ya, dari kemaluan atau duburnya. Kemudian menyentuh yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Ya. Baik, apa lagi? Ya, gak lupa ini ya. Baik. Ya. Kemudian tidur, ya. Tidur dalam posisi selain duduk, ya. Dan hilang akal, ya. Gila atau pingsan. Ya, maka ini membatalkan wudu. Baik. Nah, kalau hadas besar adalah yang mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi diantaranya adalah keluarnya air mani, ya. Kemudian haid, bersihnya dari haid, bersih dari nifas, dan berhubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani. Baik. Sini. Baik. Kemudian beliau membahas tentang aurat. Tadi kan ada syaratnya menutup aurat. Nah, aurat itu mana? Di sini beliau membahas. Qala al-musannif rahimallahu taala al-auratu tahu pira-pira aurat iku arbaun ana papat. Auratur rajuli utawi pira-pira aurati rajul mutlaqan kelawan mutlak wal amati lan budak wadon fi sholati ing dalam shalah iku ma baina surati anggota tubuh ing dalam antarane udel warukbati lan dengkul wa auratul hurrati lan aurate wong wadon merdeka fi sholati ing dalam salat iku jami'u badaniha sekabehe badane hurrah masih wal wajhi selain wajah wal kafaini lan telapak tangan kang loro wa auratul hurrati lan aurate wong wadon merdeka wal amati lan wong wadon budak indal ajanibi ing dalam sisine pira-pira wong lanang kang dudu mahrame iku jami'ul badani sekabehane badan wa inda maharimihima lan ing dalam sisine pira-pira mahrame hurrah lan amah wan nisa'i lan pira-pira wong wadon iku ma baina surati anggota badan ing dalam antarane surati udel warukbati lan lutut. Baik. Kemudian beliau membahas masalah aurat. Aurat itu apa saja? Di sini beliau memperinci aurat ada 4. Ya, dalam masalah ini aurat ada 4. Yang pertama, aurat laki-laki dan juga budak di dalam sholat, budak perempuan di dalam sholat. Yang pertama, aurat laki-laki dan budak perempuan di dalam sholat. Auratnya adalah seluruh anggota badan. Auratnya adalah
anggota badan yang ada di antara pusar dan lutut. Ini aurat. Maksudnya aurat di sini adalah batas minimal harus ditutupi ketika sholat. Kalau kurang dari itu sholatnya nggak sah. Misalkan laki-laki ya, lanang sholat ya, kelihatan bawah pusarnya misalkan. Kelihatan bawah pusarnya. Maka nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Karena ada bagian yang harus ditutupi, tidak ditutupi. Ya. Jadi untuk aurat laki-laki dan aurat budak perempuan, ya, budak perempuan adalah antara pusar dan lutut. Ya, ini bukan berarti ya sudah kalau gitu sholat sarungan tok ae hati kelamben, bukan. Ini kalau misalkan dalam kondisi-kondisi yang mengharuskan apa? Mengharuskan ada bagian tubuh yang terbuka, maka mana diutamakan? Atau menjadi batas. Oh, kalau ini masih sah kok, nggak masalah. Ya, sholat misalkan saya tadi sholat kelihatan dadanya misalkan, kebuka misalkan, kelihatan dadanya, sah nggak? Ya sah, nggak masalah. Tapi kalau tadi saya sholat kemudian kelihatan apa? Pahanya, ya pahanya apa namanya? Ya sholat kelihatan pahanya terus dibiarkan, nggak ditutupi, ya maka nggak sah. Kenapa? Karena paha masuk apa? Aurat laki-laki. Yang kedua, aurat perempuan merdeka dalam sholat. Aurat perempuan merdeka dalam sholat adalah seluruh badan. Seluruh apa? Seluruh badan kecuali apa? Kecuali wajah dan telapak tangan. Maka rambut, leher, apalagi kaki, meskipun telapak kaki yang nang isor ya. Misalkan sujud kemudian kesingkap rukue, ketok sikile sing bagian telapak delamaane. Maka ya batal salatnya. Ya, kalau tidak ditutupi secara langsung, ya, tidak ditutupi secara langsung. Baik. Nah, ini kalau dalam sholat, ya. Yang keempat, yang ketiga ya, wa auratul hurrati wal amati indal ajanib. Yang keempat adalah aurat perempuan budak, perempuan merdeka dan perempuan budak ketika berada bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Mana auratnya? Jami'ul badan, seluruh badannya adalah aurat. Maka wajib bagi wanita tadi menutupi. Hatta ya hingga apa? Hingga kakinya. Ya, hingga tangannya, hingga wajahnya. Ya. Wajib apa? Wajib ditutupi. Nah, itu kalau di sisi orang-orang yang bukan mahramnya. Ya, bukan mahramnya. Yang keempat, tadi ketiga, yang keempat adalah aurat perempuan merdeka dan budak ketika bersama mahram atau bersama sesama wanita muslimah. Nah, sesama wanita muslimah, ya. Mana auratnya? Ketika itu auratnya adalah antara pusar dan lutut. Jadi misalkan, taruhlah, misalkan kita punya adik atau mbak, misalkan maaf ya, nyusoni anake. Kita melihatnya, apakah berdosa? Ya enggak berdosa. Ya, enggak berdosa. Ya, hendaknya apa? Hendaknya tetap ditutupi. Ya, hendaknya tetap ditutupi. Tapi kalau toh misalkan enggak ditutupi, kemudian kita melihatnya misalkan, maka tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada tambahan sedikit ya, ada tambahan sedikit. Yang kelima, aurat yang kelima adalah aurat perempuan bersama perempuan kafir. Kalau tadi kan muslimah. Nah, tambahan kalau misalkan bersama perempuan kafir, mana auratnya? Auratnya adalah bagian-bagian tubuh yang biasa ditutupi ketika berada di rumah. Maksudnya pas apa ya, tandang gawe istilahnya, tandang gawe nang omah, masak, nyapu-nyapu, biasanya apa perempuan itu pakai daster kan gitu ya. Jadi yang terbuka ya cuma sampai sini ya, kemudian kalau kaki juga sampai betis, maka nggak masalah. Tapi kalau sampai dadanya maka nggak boleh kalau bersama wanita-wanita
kafir. Taib. Sini dulu sini. Bu. Habis ini. Ini bu sini. Baik. Itu adalah pembahasan tentang syarat sah salat. Berikutnya adalah masalah rukun salat. Masalah apa? Rukun salat. Qala al-musannif rahimahullah taala faslun utawi iki ku fasal utawi iki ku fasal arkanus salati utawi pira-pira rukune salat iku 17 ana 17 al awwalu rupane kang kaping dihin iku an-niyatu niyat asani kang kaping pindho iku takbiratul ihram asalisu kang kaping telu al-qiyamu ngatek al-qadiri yang ngatasi wong kang mampu fil fardhi dalam salat fardu ar-rabi'u kang kaping papat qiraatul fatihati maca al-fatihah al-khamisu kang kaping 5 ar-ruku'u ruku' as-sadisu kang kaping 6 at-tuma'ninatu fihi tuma'nina yang dalam ruku' as-sabi'u kang kaping 7 al-i'tidal as-saminu kang kaping 8 at-tuma'ninatu tuma'nina fihi yang dalam i'tidal at-tasi'u kang kaping 9 as-sujudu sujud marrataini kelawan pindho al-ashiru kang kaping 10 at-tuma'ninatu fihi tuma'nina yang dalam sujud al-hadi asyara kang kaping 11 al-julusu lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane rong sujud atsani asyara kang kaping 12 atumakninatu fihi tumaknina ing dalam lungguh atsalisa asyara kang kaping 13 atau atsalisa asyara kang kaping 13 iku at-tasyahudul akhiru tasyahud akhir ar-rabi asyar kang kaping 14 al-qu'udu lungguh fihi ing dalam tasyahud akhir al-khamisa asyar kaping 15 iku as-salatu shalawat ala nabi yang atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam tasyahud akhir as-sadisa asyar kang kaping 16 iku assalamu salam as-sabi'a asyara kang kaping 17 iku at-tartibu tertib. Kita jelaskan. Rukun salat ada 17 ya, rukun salat ada 17. Makna dari rukun salat ini, kalau ada yang ditinggalkan secara sengaja, maka salatnya tidak sah, salatnya batal. Salatnya apa? Salatnya batal. Ya. Baik. Maka rukun-rukun salat ini harus dijalankan. Ada 17. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Ya, yang pertama apa? Niat, innamal a'malu binniyat, harus niat. Maka nggak boleh orang misalkan ya sholat sambil apa? Sholat sambil tidur misalkan, atau misalkan ngelindur sholat, ya nggak sah sholatnya. Atau misalkan orang sedang galaunya sudah tingkat atas sampai nggak pokoknya ada suara kemudian Allahu Akbar diikuti aja. Kemudian setelah sholat baru, loh saya tadi ngapain ya? Nah itu berarti apa? Dia tidak punya niat ketika sholat. Yang pertama adalah niat. Ya. Yang pertama adalah niat ketika takbiratul ihram. Yang kedua, rukun kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang masuk rukun itu adalah ucapan Allahu Akbar ketika masuk sholat. Adapun mengangkat tangan dan sendekap, itu masuk dalam sunnah, bukan dalam rukun. Jadi misalkan orang Allahu Akbar langsung sendakep gini, ya tetap takbiratul ihram, tetap sah. Kenapa? Karena rukunnya itu adalah ucapan apa? Allahu Akbar. Jadi ketika masuk sholat, dia harus apa? Mengucap takbir untuk takbiratul ihram. Baik, yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Maka tidak sah kalau dia mampu untuk berdiri, dia sholat sambil duduk. Tidak sah sholatnya. Ya, dia mampu berdiri, bisa berdiri, tapi dia sholatnya sambil duduk, pakai kursi, duduk. Iya. Nah, kenapa kok duduk? Iya, rasa-rasa nih, misalkan pegel aja sembahyang aja. Iya. Nah, nggak boleh, dia kecuali kalau sakit. Ketika dia sholat misalkan, kalau dia buat berdiri, dia nggak bisa fokus. Iya. Kayak gue tenggeplak misalkan. Nah, boleh duduk, silakan duduk. Ya, tapi kalau mampu, maka nggak boleh apa? Nggak boleh duduk. Ya.
Yang keempat, rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah di semua rakaat, di semua sholat, di semua kondisi. Di semua rakaat, di semua sholat, di semua kondisi, entah dia imam, makmum, atau sholat sendiri. Sholat apapun, dia rukun. Ya. Maka tidak sah seorang sholat kemudian, atau tidak boleh seorang sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Karena Fatihah adalah rukun, sebagaimana sabda Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sholat orang yang enggak baca Al-Fatihah. Al-khamis, yang ke-6, yang kelima, ruku'. Ruku' ini masuk apa? Masuk rukun. Ya, masuk apa? Masuk rukun. Asadis, yang ke-6, tuma'ninatu fihi, tuma'ninah. Ya. Tuma'ninah ketika ruku'. Batas minimal tuma'ninah adalah seorang itu dalam kondisi tenang di dalam posisi ruku' dan membaca minimal subhanallah 1 kali. Jadi pertama dia harus benar-benar dalam kondisi ruku'. Kedua, dalam kondisi tenang dan mengucap subhanallah 1 kali. Itu sudah masuk batas minimal tuma'ninah. Nggak boleh kurang dari itu. Misalkan dia cuma mengucap subhanallah misalkan, atau subhana rabbil azim. Ya, tapi ketika pas jatuh dia baca subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah, apa? Ngepir. Maka tidak sah. Maka tidak sah. Jadi minimal itu Allahu akbar subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allah. Minimal. Ya, minimal membaca subhanallah, tasbih. Kemudian as-sabi', yang ke-7, al-i'tidal, bangkit dari bangkit dari sujud. Bangkit dari rukuk, astagfirullah. Nah, bangkit dari rukuk, i'tidal. Itu rukun. Yang ke-8, tuma'ninah fihi, tuma'ninah ketika i'tidal. Tuma'ninah ketika i'tidal, ya ukurannya sama. Baca tasbih dan dia dalam kondisi benar-benar tegak. Ya, boleh ngepir, ya. Atas ya, yang ke-9, jadi kalau misalkan sholat cepet, Allah bersama Allah, enggak sah itu. Atas ya, yang ke-9, as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Kalau cuma sujud sekali maka enggak sah. Al-ashir, yang ke-10, tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam sujud. Yang ke-11, al-julus bainas sajdataini, duduk di antara 2 sujud, itu juga rukun. Ya, juga apa? Juga rukun. Yang ke-12, tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. Al-thalith asyar, yang ke-13, tasyahudul akhir. Ya, tasyahud akhir ini masuk rukun. Adapun tasyahud awal itu masuk sunnah ab'ad. Apa? Sunnah ab'ad, bukan termasuk rukun. Dalam artian, kalau misalkan orang itu meninggalkan tasyahud awal, maka tidak batal sholatnya, tapi disunahkan sujud sahwi. Ya. Beda kalau tasyahud akhir ditinggalkan maka batal sholatnya. Ya. Baik. Kemudian arabi asyar, yang ke-19, al-qu'udu fihi, duduk saat apa? Duduk saat tasyahud akhir. Ya, duduk saat tasyahud akhir. Al-khamis asyar, yang ke-15, as-salatu ala nabi fihi, salawat kepada nabi di tasyahud akhir, itu rukun. Ya, jadi setelah membaca tasyahud akhir, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, salat ibrahimiyah itu rukun. Kalau lupa atau kalau tidak membaca sholawat di tasyahud akhir, maka tidak sah. As-sadis asyar, yang ke-16 adalah as-salam, ya, mengucap salam. Salam di sini maknanya adalah yang termasuk rukun adalah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Kalau salam kedua itu sunnah. Salam kedua itu sunnah. Jadi salam pertama itu yang rukun. Jadi kalau misalkan orang setelah salam pertama kemudian ngentut, soalnya wajib ngulangi sholat atau enggak? Enggak. Karena sudah selesai rukun sholatnya. Adapun salam kedua adalah sunnah. Sunnah itu kalau enggak dikerjakan pun tidak batal. Baik. As-sabi asyara,
Yang ke-17 at-tartib berurutan, nggak boleh sholat nyungsang. Ya, berdiri baca Al-Fatihah, baca surat pendek, tiba-tiba apa? Sujud. Kemudian duduk dan seterusnya, nggak boleh. Harus apa? Harus berurutan. Baik. Mulai jam berapa, Mang? Setengah jam. Baik. Tambah sedikit ya. Faslun. Qal musannif rahimallahu taala, faslun utawi iki ku fasal. An-niyatu utawi niat iku salasu darajatin. 3 derajat. In kanat lamun ana apa as-salatu salat iku fardhan fardu wajib maka wajib qasdul fi'li nyejo ing fi'il wa ta'yin lan nentokake ta'yin wal fardhiyatu lan farduani wa in kanat lamun ana apa salatu iku nafilatan nafilah sunnah muakkatatan kang duweni waktu khusus karatibatin kaya dene salat rawatib au dzati sababin utawa salat kang duwe sebab wajib maka wajib qasdul fi'li nyejo ing fi'il wa ta'yin lan nentokake wa in kanat lamun ana apa salatu salat iku wa in kanat lamun ana salat iku nafilatan sunnah mutlaqan kang mutlak wajib maka wajib qasdul fi'li nyejo ing fi'il faqat kelawan iku wae. Al fi'lu utawi fi'il iku ngucap usolli wa ta'yiluna ta'yin iku zuhran au asran, ngucap zuhran au asran. Wal fardhiyatu lan utawi fardhiyah iku ngucap fardhan. Kemudian beliau membahas tentang masalah niat. Ya, membahas masalah niat. Niat itu dibagi menjadi 3. Niat dibagi menjadi 3. Jika sholatnya sholat fardu, maka yang diniatkan adalah yang pertama, dia meniatkan untuk melakukan sholat itu, ibadah sholat itu. Yang kedua, dia harus menentukan sholat itu sholat apa. Ya, jadi yang pertama dia sadar, sholat itu sadar gitu. Yang kedua apa? Ta'yin. Ya, yang kedua adalah ta'yin. Dia menentukan itu sholat apa. Jangan sampai itu sholat zuhur kemudian niatnya asar. Tak sholat asar padahal zuhur. Ya enggak sah. Yang ketiga fardhiyah. Meniatkan apa fardu. Maka enggak sah kalau misalkan tak ada sholat zuhur ya sholat sunnah tapi ya enggak, tidak sah. Tidak apa menjadi fardu. Itu kalau sholatnya sholat fardu, maka 3 hal tadi. Dia harus qasdul fi'il, menyengaja untuk melakukan itu, jadi dia sadar. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah ta'yin, menentukan itu sholat apa, asar kah, zuhur kah, ya, karena bisa saja dibentuknya sama 4 rakaat, ternyata itu zuhur bukan asar, tapi niatnya dia asar, ya nggak sah. Yang ketiga dia niat fardu. Jika sholatnya itu yang pertama. Bagian yang kedua, niat untuk sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu atau memiliki sebab tertentu. Memiliki waktu tertentu, misalkan sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah misalkan, waktunya tertentu, atau sholat duha, waktunya tertentu. Ya, maka bagaimana? Atau memiliki sebab, misalkan sholat apa? Sholat istisqa, sholat istikharah, atau sholat apa? Sholat khusuf, sholat gerhana, ya, sholat gerhana matahari, gerhana bulan dan lain sebagainya. Maka yang wajib 2, tadi yang wajib 3 kalau fardu. Kalau yang ini yang wajib apa? 2. Yang pertama menyengaja melakukan perbuatan itu, jadi dia harus sadar tahu itu melakukan sholat. Yang kedua adalah menentukan itu sholat apa. Karena nggak mungkin orang sholat di waktu duha kemudian dia menentukan itu tak sholat witir, nggak boleh. Kenapa? Waktunya sudah beda-beda. Ya, harus ditentukan itu sholat apa. Misalkan habis sholat isya, tak sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat duha, ya salah. Sholat duha ada waktunya, sholat witir ada waktunya. Ya. Atau misalkan sholat 2 rakaat, misalkan ditanya, sholat apa? Sholat gerhana, lan dia no grono gitu. Harus ditentukan. Kenapa? Karena ada sebabnya masing-masing. Maka nggak sah kalau misalkan melakukan sholat sunnah yang ada sebabnya, tapi dia tidak menentukan itu sholat apa.
Derajat yang ketiga dalam masalah niat adalah salat sunnah mutlak. Jadi kan orang boleh, wis tak salat saiki 2 rakaat boleh saja, enggak masalah. Salat apa wis pokoknya salat sunnah saja, enggak masalah. Memperbanyak sujud, memperbanyak salat, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya, selama bukan di waktu terlarang. Ya, nah kalau untuk yang salat semacam ini, maka yang diwajibkan hanya satu, yaitu apa? Yaitu dia menyengaja melakukan salat. Jadi harus punya kesadaran. Nah, di sini beliau memberikan contoh karena dalam mazhab Syafi'i, ya itu dianjurkan untuk talafut bin niyah, untuk mengucapkan niat. Tapi tidak ada batasan harus bagaimana, tidak ada. Ya, bahkan bahasa Indonesia pun boleh. Saya tak sholat gini-gini, boleh. Ya. Tapi di sini beliau memberikan contoh. Contoh kalau orang menyengaja melakukan perbuatan itu seperti dia ngomong usolli. Atau kalau nggak bisa ya bisa bahasa Indonesia, saya sholat, itu sudah menyengaja. Ya. Tapi ukurannya bukan lisan ya, ukurannya hatinya. Lisan itu hanya untuk mengingatkan supaya hati tadi ingat, aku sholat saya gitu. Yang kedua ta'yin, menentukan. Contohnya dengan menjawab zuhran atau asran. Ya. Usolli zuhran misalkan, usolli asran. Ya. Wal fardiyah, dan contoh niat fardu ya mengatakan fardhan. Ya, misalkan usolli fardhan, ya usolli zuhran fardhan misalkan. Maka boleh, sudah cukup. Atau dalam masalah misal, ya Allah saya salat zuhur fardu, ya, atau saya salat fardu zuhur, ya sudah cukup. Ya. Dan para ulama mengatakan yang menjadi titik ukuran adalah hatinya. Ya, dalam artian lisan tadi mengingatkan apa? Mengingatkan hati. Tetap niat tempatnya di dalam hati. Lisan tadi hanya mengingatkan saja supaya enggak melakukan sholat terus ketika ditanya baru ingat, loh ya saya tadi niat sholat apa ya, seperti itu. Baik. Ya. Lanjut atau iya boh Mas Wiji, lanjut ah. Orang boleh mulai apa? Ya wis, tambahi situ gas. Qal musannif rahimahullah, ini pembahasannya ringan kok, pembahasannya masalah. Qal musannif rahimahullah taala faslun tawiki fasal. Syurutu takbiratul ihram utawi pira-pira syarat takbiratul ihram iku 16 ana 16. Ya. Anta ko ayan to tumipo apa takbiratul ihram halatal qiyam ing dalam waktu ngadeke fil fardhi ing dalam fardu. Wa antakuna lan ono takbiratul ihram bil arabiyyah kelawan basa Arab. Wa antakuna lan ono takbiratul ihram iku bil lafdzil jalalati kelawan lafdzul jalalah. Wa bil lafdzi lan kelawan lafat akbar. Wa tartibulan urut wa tertib bainal lafdzaini ing dalam antarane rong lafat. Wa la yamudda lan ora lan yento ora dawaake hamzatul jalalah, hamzah lafdzul jalalah. Wa adamu maddibai lan ora dawaake lafat ba ing kalimat akbar. Wa an la yushaddida lan yento ora nasdid alba. Wa an la yazida lan ora nambahi wawan wawu sakinatan kang sukun au mutaharrikatan utawa mutaharrik bainal kalimatan yang dalam rong kalimat. Wa an la yazida lan ora nambahi wawan wawu qoblal jalalati ing dalam sadurunge lafzul jalalah. Wa an la yakifa lan yen to ora waqaf mandek baina kalimatai takbir ing dalam antarane rong kalimat takbir. Waqfatan kelawan mandek tawilatan kang dawa wala qasiratan lan ndek. Wa an yusmi'a lan yen to wa an yusmi'a lan agawe ngrungokake nafsahu ing awake dhewe jami'a hurufiha ing dalam sekabehane huruf-huruf takbir. Wa dukhulul waqti lan mlebune waktu fil muaqqati ing dalam salat kang duweni waktu wa iqauha lan numebake takbiratul ihram halal istiqbal ing dalam waktu ngadep kiblat. Wa an la yakhilla lan yento ora ngilangi biharfin kelawan huruf min hurufiha setengah saking pira-pira huruf takbir. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum lan
akhiri takbiri makmum an takbiratil imam, saking takbiri imam. Baik. Di sini beliau menyebutkan tentang masalah takbiratul ihram. Ya, agak diperinci, ya, agak diperinci. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16 supaya takbiratul ihram ini sah. Yang pertama, syaratnya adalah dilakukan ketika berdiri. Takbiratul ihram dilakukan apa ketika berdiri. Ya, maka nggak boleh orang misalkan ya duduk pas qomat dia masih duduk, kemudian ketika mau salat kemudian dia berdiri kemudian sambil ngomong Allahu Akbar langsung gini, nggak boleh. Harus dalam posisi berdiri. Syarat kedua dengan bahasa Arab. Takunal bil Arabiyah. Dengan apa? Dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian yang ketiga, wa antakuna bilafdzul jalalah wa bilafdzi akbar. Harus menggunakan lafdzul jalalah. Apa lafdzul jalalah? Lafdzul jalalah itu kata Allah, itu lafdzul jalalah. Allah, ya. Allah itu apa? Lafdzul jalalah. Jadi harus Allah. Kalau misalkan Ar-Rahman, nggak boleh. Allah, dan harus menggunakan apa? Akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh misalkan Allahu A'zam. Ya nggak boleh. Meskipun maknanya sama, kalau diterjemahkan sama, Akbar dan A'zam sama-sama maha agung, maha besar. Tapi nggak boleh. Yang berikutnya, wa tartibu bainal lafdhani. Harus urut antara dua lafaz. Nggak boleh dibalik Akbarullah. Misalkan, ya boleh. Meskipun secara i'rab nahwu boleh. Ya, secara i'rab nahwu boleh. Ya. Khobarnya ya dalam nahwu ya, khobarnya didahulukan. Kemudian yang syarat berikutnya, tidak terlalu memanjangkan hamzah. Ya, pada lafdzul jalalah. Jadi Allahu Akbar nggak boleh. Kenapa? Kalau sudah seperti itu Allahu Akbar, itu maknanya sudah ganti. Maknanya menjadi apakah Allah itu maha besar. Nah sudah berubah maknanya, ya nggak boleh. Ya, karena A dalam bahasa Arab itu artinya apakah. Kalau double Allah Akbar, apakah Allah itu maha besar? Berubah mana? Jadi nggak oleh. Ya. Baik. Kemudian wa adamu maddi ba'i akbar, dan tidak boleh memanjangkan ba pada lafaz akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh. Kenapa? Kalau akbar itu maknanya adalah tobel itu apa ya? Gendang. Ya, akbar itu sudah ganti arti. Ya. Kalau akbar, maka nggak boleh Allahu Akbar ketika takbir. Ya. Kenapa? Maknanya sudah berubah. Berikutnya, wa an la yushaddidal ba, tidak mentasdid ba-nya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Karena itu sudah merubah merubah makna. Ya. Wa an la yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain, dan tidak menambahi huruf wawu di antara dua kata, antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Allahu wa ada wanya. Allahu Akbar. Maka nggak boleh. Kenapa? Maknanya sudah berubah. Allah dan Maha Besar. Berubah. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar, enggak boleh. Baik. Kemudian wan la yazida wawan qabla jalalah, dan tidak menambahi wawu sebelum lafdzul jalalah. Wallahu Akbar. Ya, Wallahu Akbar. Tidak nambahi wawu. Wa an la yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan, dan tidak menjeda antara lafaz Allah dan Akbar. Allah Akbar, enggak boleh. Enggak boleh dijeda, langsung nyambung. Allahu Akbar. Wa an yusma nafsahu jami'a hurufiyah. Yang berikutnya, syarat berikutnya harus mendengar lafadznya. Lafaz takbirnya sendiri. Ya, orang tersebut yang ngomong harus mendengar. Jadi nggak boleh cuma di batin atau cuma menggerakkan bibir tanpa bersuara. Jadi harus kedengaran dia harus kedengaran. Nggak perlu keras, yang penting dia kedengaran. Allahu Akbar. Ini nggak ini ya, bukan cuma ini nggak ada suaranya, bukan seperti itu. Itu namanya bukan qiraah itu.
Kemudian syarat berikutnya adalah masuknya waktu. Ketika sholat itu memiliki waktu. Misalnya zuhur, sudah masuk waktu zuhur. Jangan sampai takbir ketika belum masuk waktu zuhur, ya enggak sah. Kemudian syarat berikutnya adalah melakukan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat. Ya, ketika menghadap kiblat. Jadi harus tahu arah kiblat dulu. Berikutnya wa la yakhilla bi harfin min hurufiha. Ya, tidak mengurangi salah satu huruf dari huruf-hurufnya. Syarat yang terakhir adalah mengakhirkan ya takbirnya makmum dari takbirnya imam. Ya, karena tidak boleh menyamai. Makmum hukum asalnya tidak boleh menyamai atau mendahului, lebih parah, atau mendahului imamnya. Ya, atau mendahului imamnya. Ya. Ketika takbir, imam takbir dulu baru dia takbir. Bukan imam baru mau takbir dia sudah takbir. Allahu Akbar. Nggak bisa. Kenapa? Karena imamnya belum masuk sholat, dia sudah masuk sholat. Berarti ngikut siapa dia? Imamnya belum. Namanya makmum harus ngikut imamnya. Baik, sampai sini. Ya, semoga memberikan manfaat. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk pada masalah syarat-syarat Al-Fatihah. Demikian wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.